Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang Zangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency ya, Bitcoin koreksi lagi yang sebenarnya hari ini tadi ya itu kan sempat menyentuh di ranah 114.000 US dollar. Habis itu dia koreksi turun lagi ke area 113.000 US dollar. Cuman kalau kita lihat untuk persentase daripada Ethereum dia masih bertahan ya naik sekitar 2% brother. Nah, secara overall di sini kalau kita lihat juga BNB masih bullish, Solana, terus kita lihat dari Tron, Dogecoin, Cardano ini masih pada recover. Nah, secara overallnya masih dalam kondisi yang cukup bagus ya, meskipun Bitcoin performnya kurang bagus teman-teman. Terus kalau kita lihat dalam sektornya memcoin seperti apa? Oke. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman dalam sektornya memcoin ya, kalian bisa melihat sendiri di sini untuk beberapa memcoin seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP, Pengu ini kan pada recover ya. Tapi banyak yang masih dalam kondisi yang cukup koreksi teman-teman seperti di sini ada beberapa memcoin lah ya, Bulldon ini koreksi. Terus di sini kita lihat Memcore ya, jadi juga koreksi, Mocoin juga koreksi, jadi banyak yang koreksi juga. Nah, beberapa dari teman-teman itu bertanya bang mau DCI Memcoin yang mana yang bagus, banyak yang tanya seperti itu. Cuman kita ngasih rekomendasi kalian harus tetap disclaimer dulu. Ada 3 Memcoin teman-teman yang mungkin bisa kalian disclaimerkan. Dan ini untuk short term mungkin bisa memberikan cuan tipis-tipis ya. Kita langsung bahas. Yang pertama teman-teman ya yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman adalah WIF. Nah gimana untuk beli WIF bang ya? Apakah masih ada prospek atau kemungkinan gitu kan? Oke kita bahas WIF. Yang pertama kita bahas WIF. Dimana kalau kita lihat dulu dari segi marketnya WIF ya teman-teman ya. Kalian bisa melihat sendiri dari market spotnya dia udah ada di Binance ya. Bybit, Coinbase, OKX, Bitget, Max Global, Cat.io, KuCoin. Kayaknya dia belum listing ke platformnya Robinhood ya kalau nggak salah teman-teman ya. Kayaknya belum kalau ke Robinhood ya. Jadi masih ada kemungkinan kalau dia bisa masuk ke Robinhood adalah gebrakan harga daripada si WIF ini. Dan kalau kita lihat secara overallnya di sini kan dia naik sekitar berapa ya? Satu hari ini ya teman-teman ya. Dia naik 2%, 0,8 dan kalau kita lihat kan dari total supply hanya 1 miliar lah ya total supply-nya. Dia berbasis di Solana. Nah, di sini kalau kita lihat untuk WIF sendiri ya teman-teman dari chartnya, kalian bisa melihat ini dalam time frame daily-nya ya. Dari time frame daily sih sebenarnya dia pergerakannya masih naik ya teman-teman. Kalau kita lihat ya trennya dia masih tren naik ya kan. Nah, trennya masih tren naik, dia udah nyentuh di trendline batas bawah, habis itu dia rebound lagi. Cuman kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kita kan untuk mencari short term ya jangka pendeknya teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat bersama-sama untuk jangka pendeknya ya, kita lihat dalam time frame 4 jam, dia membuat tren menurun. Ya, dia membuat tren menurun yang notabene teman-teman ya. Sebenarnya area ini udah cukup bagus teman-teman untuk kita beli ya. Di area mana? Kepala 0,83, 0,84 itu udah bagus untuk kita beli. Tinggal menunggu momentum. Nah, ranah untuk TP teman-teman mungkin bisa sampai di kisaran kepala $1 lagi ya. Untuk TP kalau ini ya si WIF ini mau rebound teman-teman, saya yakin ke $1 dia masih bisa. Kalau ke $1 ya mungkin bisa sampai di area 618 kembali, yaitu di area 96 atau 98 ya. Kalau dia ke $1 teman-teman maka dia akan menyentuh di ranah ini ya. Ini adalah target di area 0,75 teman-teman seperti itu untuk short termnya ya. Jadi kalau kalian masuk di WIF, saran dari saya nanti TP-nya di $1 teman-teman. Dan untuk berikutnya itu Fartcoin ya, karena banyak juga dari teman-teman yang tanya bang Fartcoin gimana. Oke kita akan bahas Fartcoin juga. Kita pertama lihat dari segi market. Kalau kita berbicara tentang market, dia udah ada di Coinbase tapi dia belum masuk ya teman-teman ke Binance. Ya dia baru ada di Binance Alpha juga. Tapi kalau ke market Binance dia belum masuk teman-teman. Tapi kalau market derivatifnya Fartcoin ini udah masuk ya. Seperti Gemini ya, terus ada Adbit,
Robinhood sama Binance ya, itu belum ngelisting daripada si Fartcoin ini. Kalau dia bisa masuk ke dalam platformnya si Binance, teman-teman tidak menutup kemungkinan harga daripada si Fartcoin ini juga bisa grow up lagi. Mengingat total supply daripada Fartcoin juga cuma 1 billion ya, 1 miliar. Terus kalau kita lihat teman-teman ya, dari segi market cap dia under 1 miliar juga, dari circulating supply udah bisa dikatakan 100% tersirkulasi ya. Nah, kalau kalian masih ingat teman-teman ya, Fartcoin tertahan di area sini ya, di area resistennya. 2 kali dia menyentuh tapi tidak terkonfirmasi teman-teman ya. Dan kalau kita lihat juga ya, sebenarnya kalau dalam time frame daily MA50 masih bergerak di atas MA200 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dalam time frame daily, untuk saat ini si Fartcoin masih tertahan di area supportnya sini teman-teman ya. Dia masih tertahan. Jadi kalau area ini tidak kejebol ya, kalau area ini tidak kejebol kita aman. Tapi kalau area ini kejebol teman-teman, maka kita akan melihat Fartcoin mungkin turun sampai di area 0,6. Jadi kalian bisa open jaring di area 0,6 atau masuk 20% di harga saat ini bisa ya teman-teman ya. Terus kita turunkan ke time frame yang jauh lebih kecil ke area 4 jam teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat bersama-sama di area 4 jam dia trennya masih turun, cuman masih tertahan di ranah supportnya ini. Kalau si Fartcoin ingin bangkit ya, kemungkinan besar untuk harga dalam jangka pendeknya teman-teman dia bisa sampai di kisaran harga 0,98 sampai di ranah $1 ya. Tetap sama target daripada si Fartcoin adalah untuk short termnya di area $1. Apakah untuk masuk saat ini udah bisa? Udah teman-teman ya, kalau masuk saat ini oke. Masuknya jangan 100% all ini ya, tetap 20 sampai 30% aja. Nanti teman-teman seperti yang saya bilang ya, kalian bisa pasang jaring juga untuk antisipasi gitu kan. Pasang jaring teman-teman di price berapa ya? Di price ini tadi mana? Nah, di area sini ya teman-teman ya, yaitu di area 0,6. 0,63 atau 0,64 kalian bisa open jaring di area tersebut. Ya antisipasi kalau area ini kejebol teman-teman seperti itu ya. Karena kita juga perlu yang namanya antisipasi seperti itu teman-teman ya. Secara overallnya kalau kita lihat seperti ini ya teman-teman ya. Nah, itu kita ada beberapa poin. Kalau kita mengacu pada di zonanya 618 ya, itu yang mempertahankan price-nya daripada Fartcoin untuk saat ini. Tapi kita punya antisipasi ya. Nah, itu di kisaran sini 0,6 berapa? 0,63 atau 0,64 ya. Itu masuk zona 0,75. Meskipun 0,75 kan di area 0,5, tapi kita ngambil swing high-nya di sini. Jadi masuknya ke area 6,3 seperti itu teman-teman ya. Oke. Terus banyak juga yang bertanya tentang Miu ya. Miu gimana Bang? Ya, saya masih hold nih. Saya masih punya koinnya nih. Apakah dia masih bisa prospek untuk bullish? Oke. Kita bahas untuk Miu teman-teman. Kalau kita lihat dari segi market untuk Miu ya, marketnya belum begitu apa ya, belum begitu wah ya kan, karena dia belum masuk ke Binance juga, belum masuk ke Robinhood, Coinbase kayak gitu kan. Adbit dia udah masuk, Gemini dia juga belum masuk kayaknya teman-teman ya. Jadi masih ada peluang nih ya, Wave ini masih ada peluang untuk bisa apa? Untuk bisa memberikan fungsi ya kenaikan harga teman-teman ya. Mengingat kalau kita lihat dari segi komunitas teman-teman di sini masih sangat oke. Kalau Wave masih sangat bullish ya. Untuk total supply dia berada di area 88,88 miliar teman-teman. Untuk circulating supply sih udah bisa dikatakan 100% ya. Market cap under 500 juta teman-teman ya. Nanti price targetnya adalah di market cap 500 jutaan. Nah nanti kalau market cap udah ke area 500 jutaan kalian harus TP ya. Jadi seperti itu. Kalau kita berbicara tentang WIF teman-teman, WIF masih bisa lah untuk bangkit lagi, untuk recover tipis-tipis masih bisa ya. Target market capnya di area 500 juta, saat ini berada di area 200 sekian juta kan. Udah lumayan brother kalau bisa ke 500 juta, syukur-syukur ke 1 billion ya. Oke, jadi ini dulu sedikit informasi tentang beberapa altcoin yang mungkin bisa kalian disclaimerkan lagi. Tetap semangat dan salam cuan.